ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum kawan LAN. Bersama saya kali ini dalam program obrolan ngomongin birokrasi ala LAN. Baik kawan LAN sekalian dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni kita. Ini alumni terbaik kita ya, tahun 2022. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak berikut ini, itu Pak Kurdi. Assalamualaikum Pak Kurdi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Bujang? Senang berjumpa dengan Bapak ya. Ngomong-ngomong ini Pak, kita sudah mendengarkan bahwa informasi bahwasanya Bapak barusan menerima sebuah anugerah award ASN dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara RI. Itu kenapa bisa Bapak memperoleh hal seperti itu Pak? Bisa Bapak sampaikan informasi? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bujang, kawan LAN yang berbahagia. Anugerah Award ASN 2023 ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Mereka mencari segmen, salah satunya adalah JPT Pratama Terbaik. Dari 581 kabupaten, insya Allah Kabupaten Aceh Barat diwakili oleh kami untuk mengikuti tingkat nasional setelah menang di tingkat provinsi. Mengapa kami menjadi salah satu kandidat terbaik pada JPT Pratama untuk Kabupaten Aceh Barat? Kita mendorong inovasi yang menyasar reformasi tematik sesuai dengan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya proyek perubahan kita ini merupakan hasil PKN 2 di LAN ini, kemudian kita coba beradu dengan di tingkat nasional, dan alhamdulillah nanti bulan 6 kita akan mulai bersaing di tingkat nasional dengan 22 kandidat yang sudah di tahap kedua sekarang. Wah, luar biasa kawan LAN ya. Ternyata dari pembelajaran PKN 2 beliau bisa membuktikan kepada kita bahwasanya perubahan atau inovasi yang sudah dihasilkan itu memberikan sebuah penyegaran, sebuah pembaruan dalam pelaksanaan birokrasi di daerah. Pak Kurdi, kita juga sampai hari ini mendapatkan informasi juga bahwasanya proyek perubahan yang sudah Bapak buat itu sampai hari ini berlanjut Pak. Kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak sehingga proyek perubahan yang Bapak buat itu sampai hari ini bisa berlanjut, dan strategi seperti apa Pak? Jadi kawan bisa mengadopsi tentunya ya dari kiat-kiat yang sudah beliau lakukan sehingga program beliau sampai hari ini masih berlanjut ya. Dari 2022 sampai 2024 sampai hari ini. Bahkan beliau sudah menjadi kandidat di 3 provinsi malah ya, luar biasa. Silakan Pak. Begini Pak Ujang, kawan LAN yang berbahagia, pada dasarnya saya dan tim percaya bahwa keberhasilan proyek perubahan keberlanjutan itu fokusnya ada 5 Pak. Di 5 fokus ini saling berkaitan. Yang pertama adalah efisiensi, di mana jumlah dan output yang dihasilkan itu sama dengan usaha yang kita lakukan. Artinya melalui proyek Sitrap ini yang merupakan proyek perubahan, pada tahun 2022 PAD kita sebelum dilakukan proyek perubahan tidak pernah mencapai 100% Pak. Jadi pendapatan asli daerah tidak pernah mencapai 100%. Kemudian kita mulai memikirkan permasalahan yang ada. Di tahun 2022 sesuai dengan jangka pendek di proper kita mendapatkan 150%. Dengan berjalannya masa pelaksanaan proper yang sekarang sudah memasuki tahun kedua, kalau kita dilihat di milestone kita itu udah jangka panjang atau 1,5 tahun, itu outcome yang kami janjikan itu mencapai 200%, dan alhamdulillah di triwulan kedua kita sudah mencapai PAD kita 200%. Jadi fokus pertama bagaimana proper berlanjut itu adalah teori efisiensi. Kemudian kami juga tim berusaha efektivitas. Jadi proper bisa berlanjut dia kalau ada fungsi efektivitasnya. Bagaimana efektivitas ini bisa berlangsung? Kita melibatkan banyak stakeholder, perguruan tinggi, masyarakat dan sebagainya. Di proper kita berjanji berusaha Sitrap ini bisa membumi.
dengan membuat satgas melalui MOU di desa yang ada. Kita punya 356 desa, sampai sekarang kita punya satgas kurang lebih di 20 desa. Kita berharap nanti secara pelan-pelan bisa meningkat sehingga bisa mencapai titik di 50%. Kemudian yang ketiga, fokus kita adalah relevansi. Jadi relevansi ini menjadi hal yang sangat penting. Kita menempatkan masalah dari sudut pandang stakeholder yang ada. Jadi apa masalah mereka sehingga kita perlu menanggapi dengan baik. Sitrap memberi ruang itu. Jadi dari 134 pengaduan, kita bisa melaksanakan penyelesaian pengaduan sekitar 120. Sampai hari ini Sitrap itu diakses lebih kurang dari 2.000 pengakses untuk Sitrap kita, baik secara mobil maupun secara komputer, Pak Bujang. Fokus yang keempat, kenapa proper kita bisa berkelanjutan, kita melihat dampaknya. Jadi bagaimana sinergi daerah itu tetap harus sinergi nasional. Reformasi birokrasi tematik di hilir yang didengungkan oleh Pak Jokowi, kita terus menyasar. Jadi Sitrap ini berkolaborasi dengan OSS. Jadi Pak Luhut, Menteri Menteri Investasi, bagaimana OSS One Top Service itu, kemudian persetujuan bangunan gedung dijembatani oleh Sitrap. Jadi kita menyasar dampak tidak hanya persetujuan bangunan, tapi investasi, Pak. Di Aceh Barat menarik, jadi tidak hanya perkebunan, sekarang pergeserannya di pertambangan, Pak. Jadi investor banyak ingin melihat, saya ingin investasi di sini, membangun jalan sebagainya. Mereka bisa melihat pola ruang. Di sini bagaimana pola ruangnya, cocok untuk pertambangan dan sebagainya. Jadi mereka sebelum melakukan investasi, mereka bisa melihat kemampuan investasi. Jadi kalau 4 fokus ini bisa saling berkaitan, maka kata-kata berkelanjutan dengan otomatis akan berlanjut. Makanya proper ini terus bertahan ya Pak. Kita berharap tidak hanya ada di dataran teori tapi bisa membumi. Demikian Pak. Jadi harapan kita proper ini meskipun kita tidak ada tetap terus berlanjut karena menyasar investasi di daerah. Baik, Pak Kurdi, kawan LAN, ternyata diam-diam Pak Kurdi punya aljimatul al-sukses. 3 prinsip yang beliau lakukan, efektif, efektivitas, efisiensi, dan relevansi. Itu kata kunci ya. Kawan sekalian, kalau kita gali lebih banyak, tentu banyak hal ya. Bayangkan kawan sekalian, alumni kita sampai hari ini sudah mencapai angka 475 alumni. Setiap orang membuat inovasi yang seperti Pak Kurdi lakukan luar biasa. Indonesia akan semakin cerah, semakin terang ya. Nah, saya masih ingat kawan LAN sekalian apa yang dikatakan oleh seorang filosof ya Yunani, Heraklitus. There is nothing permanent, is it change. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Dan diperkuat oleh peralat. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Nah, untuk omongan birokrasi ala-lan kali ini mungkin kita cukupkan dulu kawan LAN sekalian. Nanti di lain waktu kita akan membicarakan hal-hal topik-topik yang lebih hangat lagi ya. Jangan lupa kawan-kawan tetap bergabung di channel obrolan omongin birokrasi ala-lan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.